pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara juga terasa hangat. Alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Mari kita baca surat An-Naba terlebih dahulu untuk mengingatkan kita sebelum BTS. Kita sudah hafalan ayat 1 sampai ayat 16. Kita lanjutkan bagi yang belum hafal untuk selalu jangan lupa membaca surat An-Naba setiap pagi meskipun tidak diperintah Pak Alawi. Nah, supaya nanti bisa hafal. Kita baca sama surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 16. Ta'awud dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi fihi mukhtalifun alla saya'lamun tsumma ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara wa manina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin Alhamdulillah kemarin sudah dilihat Pak Alawi, ada banyak yang sudah hafal ayat 1 sampai ayat 16, bahkan ada yang lebih juga dari ayat 16. Cuma ada beberapa anak yang belum hafal. Nah, maka Pak Alawi selalu mengingatkan untuk menghafalkan surat An-Naba. Kalau bisa langsung dihafalkan sampai ayat terakhir. Seperti beberapa anak kemarin sudah bisa An-Naba, bahkan sudah mulai menghafalkan surat An-Nazi'at. Jadi anak-anak semangat terus membaca, mengajinya. Untuk yang belum bisa membaca Al-Quran, selalu belajar. Ya, ngaji sore jangan lupa. Membaca bahasa Arab jangan lupa, termasuk belajar menulis bahasa Arab. Nah, hari ini kita ada 2 pelajaran anak-anak. Pelajaran yang pertama yaitu tema. Anak-anak sudah punya tematika? Coba angkat tangan yang sudah punya tematika semua. Oke, pinter. Sudah banyak yang punya ya tematika. Nah, hari ini mulai sekarang kita mulai belajar tematika, yaitu kegiatanku, warnanya, bukunya warnanya ya, kuning keorenan. Ini tematika. Jadi nanti kegiatanku tematika. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya setelah tematika nanti kita belajar fikih anak-anak. Yang dijelaskan Pak Alawi sekarang lewat Zoom adalah pelajaran fikih. Nanti lewat tema, lewat video seperti biasanya dulu ya. Jadi hari ini masih ada informasi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka fikih terlebih dulu. Kemarin sebelum PTS kita belajar niat-niat seperti niat sholat, niat dan lain-lain. Masih ingat niat sholat zuhur?
Masih ingat ya? Kita baca sama-sama niat sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardad zuhri arba'arokaatil mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat zuhur. Artinya anak-anak biasanya ketika mau sholat dibaca dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram di dalam hatinya membaca niat Allahu Akbar. Di dalam hati kan niat saya, niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum fardu karena Allah. Nah, itu siapa yang kemarin sholat zuhur angkat tangan. Sholat zuhurnya di mushola, di masjid apa di rumah? Di rumah. Ya, hati-hati. Meskipun kamu sholatnya di rumah, tetap selalu sebelum sholat lakukanlah wudhu supaya sholatmu sah. Kalau keluar ke masjid jangan lupa memakai masker supaya aman dari virus corona dan kuman-kuman yang lain yang ada di udara. Nanti ketika mau masuk masjid jangan lupa cuci tangan, cuci kaki memakai sabun. Lagi juga boleh sholat di dalam menjaga jarak. Rukun Islam yang pertama itu apa nak? Coba siapa yang bisa menjawab ini? Syahadat, pintar sekali. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ada 2, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ingat ya, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid itu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu saja. Itu namanya syahadat tauhid. Dilanjutkan syahadat yang kedua namanya syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu ada 2, asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keduanya namanya syahadatain. Kalau yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul. Ada pula bab sholat, ada pula bab zakat, ada pula bab puasa dan bab haji. Kemarin kita sudah mempelajari. Sekarang kita masuk ke bab kedua, buku fikih halaman 11. Anak-anak silahkan dibuka halaman 11. Judulnya Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Siapa Allah? Nah, Allah adalah Tuhan saya, Tuhanku. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabiku. Ya, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku. Masih ingat kamu ada berapa nabi yang wajib kita hafal? 5. Ada 25. Itu nabi ya, nama nabi dan rasul yang wajib kita hafal ada 25. Ada lagunya, coba didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. It is no good collect. Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud,
Zulkifli Sulaiman Ayub Yunus Zakaria Ilyas dan Ilyasa Yahya Isa dan Muhammad itu semuanya nabi, kita orang Islam. Nah, yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup zaman yang menjadi Nabi kita. Coba Pak Alawi menjelaskan ini, didengarkan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami perilaku sesuai makna syahadatain. Anak-anak, kalau sudah paham tentang syahadatain itu, maka kita harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Pak Alawi punya cerita. Ceritanya tentang orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang ini lucu, anak-anak. Yang disembah bukan Allah, malah yang disembah adalah patung. Apa itu, Pak Ustadz? Nah, itu terjadi pada zaman jahiliyah di Saudi Arabia. Ada orang yang menyembah patung besar, patungnya dinamai dengan Lata dan Uzza. Kedua patung besar raksasa ditaruh depannya Ka'bah, terus disembah sama mereka. Karena ya, masa patung yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita disembah, aneh. Tapi ada yang aneh lagi. Ada orang bingung, tumpengnya itu dibentuk kayak patung, terus disembah. Tapi Rasulullah, maka kita harus kepada Allah. Maka kalau kita mau berdoa pada siapa? Kepada Allah. Benar sekali. Ada orang yang salah kaprah, nak. Menyembahnya kepada Allah, tapi berdoanya bukan kepada Allah. Meminta pertolongan bukan kepada Allah. Nah, nanti malah nggak ditolong sama Allah kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Maka kita harus menyembah kepada Allah, minta tolong, berdoa juga kepada Allah. Yang kedua ada syahadat Rasul. Syahadat Rasul itu yang kalimatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimat bahwa kita mengakui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka anak jangan lupa lalu membaca sholawat. Ada banyak macam sholawat. Ada sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah satu sholawat yang paling mudah kita ucapkan adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sholawat-sholawat lain yang bisa anak-anak ucapkan seperti sholawat yang ada di musola atau di masjid. Demikian anak-anak. Demikian anak-anak penting dari Pak Alawi bahwa ada dua syahadat yang wajib kita ucapkan sebagai umat Islam, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul ini terdiri dari asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita baca bersama-sama kedua kalimat ini syahadat
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Coba Pak Alawi sekarang bertanya. Nanti yang bisa menjawab dibebas tugaskan Pak Alawi dari tugas fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Coba sebutkan bacaan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, sip. Kalau syahadat tauhid itu sampai asyhadu alla ilaha illallah saja. Kalau syahadat Rasul apa anak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi syahadat tauhid itu yang pertama, syahadat Rasul yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah. Demikian anak-anak pembelajaran Zoom pada pagi hari ini. Pak Alawi akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.